Bab 1208. Di atas pendekar kaisar. Pada saat ini, cahaya berdarah melintas di lapangan, kemudian, pedang darah dimasukkan di antara alis pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba melebar, tubuhnya mundur lagi dan lagi, matanya penuh ketakutan. Di kejauhan, warrior yang berdiri perlahan. Dia tidak peduli dengan pria paruh baya itu, tetapi menatap Shiro di pelukannya, menatap Shiro yang menggigil, hati warrior yang melunak. Shiro telah dipenjara oleh Raja Serigala Langit sebelumnya, jadi dia sangat pemalu. Kali ini, meskipun dia sangat ketakutan, dia tidak punya pilihan untuk bersembunyi. Memikirkan hal ini, mata warrior yang melembut. Dia dengan lembut mengusap kepala Shiro dan berkata dengan lembut, "Jangan takut, tidak ada yang bisa menyakitimu bersamaku." Mendengar kata-kata warrior yang, Shiro mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat warrior yang. Ketika dia melihat warrior yang bangun, mulut Shiro menjadi rata. Air mata mengalir seperti bendungan yang pecah. Saat dia menangis, energi spiritual di lapangan tiba-tiba menjadi jauh lebih kaya. Jangan menangis, itu tidak terlihat bagus ketika kamu menangis. Warrior yang mengusap pipi Shiro dengan ringan dan tersenyum. Shiro menangis lebih keras. Warrior yang. Setelah menangis beberapa saat, Shiro tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan menatap pria paruh baya di kejauhan, cakar kecilnya terus mendesir. Warrior yang berada di level penuh bahasa binatang, melihatnya, Shiro sedang mengadukan. Warrior yang menatap pria paruh baya itu, meskipun pedang dimasukkan ke kepalanya, pria paruh baya itu masih belum kehabisan napas. Pada saat ini, pria paruh baya sedang menatapnya. Di matanya, selain panik, ada ketidakpercayaan. Karena di matanya, warrior yang, kecuali jejak sisa darah di sudut mulutnya, sepertinya tidak terluka sama sekali. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan pria paruh baya itu, warrior yang menepuk dadanya dengan ringan dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Tubuh monster siluman tingkat kaisar. Tubuhku, tidak ada masalah dalam melawan satu partai tingkat kaisar keterampilan hitam." Suara itu jatuh. Warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, pedang darah di antara alis pria paruh baya itu terbang ke tangannya. Pedang darah menghilang dan aliran darah menyembur keluar dari alis pria paruh baya itu seperti air mancur. Mata pria paruh baya itu perlahan tertutup. Pada saat pria paruh baya menutup matanya, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh pria paruh baya itu. Shiro di samping tidak sopan. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Semuanya langsung jatuh ke mulut Shiro. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, cincin penyimpanan di tangan pria paruh baya itu langsung terbang ke tangannya. Setelah diperiksa, kening warrior yang tiba-tiba berkerut, karena di antara cincin penyimpanan hanya ada batu kecubung kurang dari 5.000, masih banyak lagi macam-macam lainnya. Sebagai seorang master, dia sangat miskin, cek-cek. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan melihat kipas lipat di tangannya. Pada saat ini, seberkas cahaya putih meledak dari kipas lipat dan meledak ke arah warrior yang, tetapi begitu sinar putih muncul, itu langsung dihancurkan oleh jiwa pedang warrior yang. Itu benar-benar bijaksana. Warrior yang melirik kipas lipat di tangannya, saat ini kipas lipat itu gemetar karena ditekan oleh niat pedang alam nirwana warrior yang. Seluruh tubuh kipas lipat berwarna putih giok. Setelah diperiksa lebih dekat, warrior yang menemukan bahwa tulang dari kipas lipat ini sebenarnya terbuat dari tulang monster siluman yang tidak dikenal. Selain itu,
Permukaan kipas tidak terbuat dari kertas, tetapi semacam kulit lembut, yang sangat halus saat disentuh, seperti kulit bayi yang baru lahir. Di kedua sisi kipas, jimat aneh dicat. Energi hitam di tubuh warrior yang mengalir ke kipas dan jimat itu tiba-tiba meledak menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang melesat lurus ke langit. Melihat seberkas cahaya yang mencapai langit, warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak buruk." Dengan mengatakan itu, warrior yang menyingkirkan kipas lipat, lalu membalik tangan kanannya, perisai darah muncul di tangannya. Perisai darah ini tentu saja ia dapatkan dari membunuh pemenggal kepala sebelumnya. Dia sangat terkejut dengan perisai darah ini, karena menghalangi versi pamungkasnya, jurus pembunuhan instan dan ilmu menebas langit menarik pedang, dan banyak lagi. Segera setelah perisai darah muncul, bau darah muncul di wajahnya, tetapi bagi warrior yang bau darah itu benar-benar sepele. Perisai darah itu bulat dan berwarna merah darah, seperti Boreal Sky, seolah-olah terbuat dari darah segar. Di bagian dalam pelindung darah, ada pegangan yang bisa ditekuk dengan tangan. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Namun, warrior yang tahu bahwa meskipun perisai darah dan kipas lipat sama-sama tingkat kaisar, perisai darah pasti jauh lebih baik daripada kipas lipat. Setelah merenung sejenak, warrior yang menjentikkan jarinya, setetes darah masuk ke perisai darah. Dalam sekejap, perisai darah tampak hidup, semburan darah tiba-tiba meletus. Segera, itu menutupi perisai darah. Lapisan tipis tirai darah dan di bawah tirai darah, pelindung darah seperti lautan darah, darah melonjak ke dalam yang sangat menakutkan. Tidak buruk, sangat bagus. Ada senyum di sudut mulut warrior yang. Perisai darah ini sangat cocok untuknya. Dengan perisai darah dan tubuh kedagingannya, di masa depan, serangan pendekar kaisar biasa pada dasarnya bisa kebal. Melepaskan perisainya, warrior yang memandang Shiro dan berkata sambil tersenyum, "Batu kecubung." Dia telah membunuh 7 pendekar kaisar sebelumnya, yang berarti, Shiro pasti telah membuat 70.000 batu kecubung. 70.000 batu kecubung. Berapa banyak master yang bisa dibuat ini? Namun, sangat disayangkan Linux dan yang lainnya juga membunuh banyak pendekar kaisar, tetapi dia tidak membiarkan Shiro menghisap. Karena terlalu berantakan sebelumnya, dia tidak berani membiarkan Shiro meninggalkannya sama sekali. Mendengar perkataan warrior yang, Shiro mengerjap, lalu mengayunkan cakar kecilnya, dan tak lama kemudian, batu kecubung muncul di depan warrior yang. Setelah beberapa saat, itu menumpuk seperti bukit. Melihat batu kecubung di depannya, warrior yang tertawa, lalu memeluk Shiro dan menciumnya dengan ganas. Wajah Shiro langsung memerah, tapi kali ini dia tidak bersembunyi, tetapi juga mencium hidung warrior yang seperti warrior yang memeluk pipinya, seperti warrior yang memeluknya. Warrior yang tertawa lagi, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia menyingkirkan batu kecubung di depannya, lalu memegang Shiro dan bergerak menuju kota kiamat. Kota kiamat. Pada saat ini, Linux dan yang lainnya melihat ke langit. Mereka menunggu warrior yang. Tidak hanya Linux dan lainnya, tetapi seluruh kota kiamat sedang menunggu warrior yang. Meski pertarungan ini merupakan kemenangan besar bagi kota kiamat, jika warrior yang tidak bisa kembali, kemenangan besar ini hanya sekejap, dan seluruh Liga Pedang akan hancur dalam sekejap. Liga Pedang terdiri dari banyak kekuatan, ada tentara bayaran, kultivator pedang, pelatihan tanpa partai, dan ada orang-orang sebelum istana Dewa Pedang. Orang-orang ini bergabung dengan Liga Pedang karena satu orang, warrior yang.
Jika warrior yang pergi dan orang lain menjadi master pedang di Liga Pedang, apakah orang-orang ini akan menerimanya? Selain warrior Yang, siapa lagi yang memiliki kemampuan menjadi master pedang di Liga Pedang? Akhirnya, di mata semua orang, cahaya pedang muncul di langit. Melihat titik cahaya-cahaya pedang ini, seluruh kota kiamat langsung mendidih, tak terhitung orang bersorak serentak, dan suara mereka melesat ke langit. Linux dan yang lainnya juga lega saat ini, warrior yang kembali, dan Liga Pedang adalah kemenangan yang sesungguhnya. Di kejauhan, ketika Wesley Dugu melihat warrior yang, batu besar di hatinya tiba-tiba jatuh. Kota Bauhinia memilih bekerja sama dengan Liga Pedang karena niat sang istri, awalnya sempat ditentang karena Liga Pedang tak berpeluang menang. Namun pada akhirnya, dia memilih untuk mengikuti nasihat istrinya. Karena mata istrinya ternyata lebih unik dari dirinya. Pilihan Liga Pedang Kota Bauhinia adalah taruhan besar. Jika menang, status Kota Bauhinia akan bangkit melawan badai di masa depan. Jika kalah, mereka akan kehilangan Kota Bauhinia di masa depan. Kini, Kota Bauhinia telah memenangkan taruhan tersebut. Kota Kiamat, Istana Pedang. Di aula utama, warrior yang duduk di tempat pertama, dengan Linux dan Liani Ye dan yang lainnya di bawah. Mata warrior yang tertuju pada Wesley Dugu dan berkata, berapa pendekar kaisar yang telah hilang dari Kota Bauhinia? Wesley Dugu sedikit merenung, lalu berkata, dua. Mata warrior yang sedikit menyipit. Hanya ada 5 atau 6 pendekar kaisar di Kota Bauhinia. Sekarang mereka telah kehilangan 2 sekaligus. Dia harus mengatakan bahwa kerugiannya sangat berat. Adapun Liga Pedang, meskipun Liga Pedang juga kehilangan hampir 10 pendekar kaisar. 10 pendekar kaisar ini semuanya adalah puppet. Dibandingkan dengan pendekar kaisar yang sebenarnya, masih terdapat jurang pemisah antara puppet pendekar kaisar. Bagaimanapun, puppet adalah puppet, dan tentu saja mereka lebih rendah daripada orang sungguhan. Warrior yang merenung sejenak, lalu berkata, penguasa kota, aku, warrior yang, akan mengingat bantuan dari Kota Bauhinia kali ini. Sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Wesley Dugu dan berkata, ada 10.000 batu kecubung di cincin ini, yang merupakan sedikit niatku. Wesley Dugu ragu-ragu, lalu berkata, aku tidak menginginkan batu kecubung itu. Aku memiliki permintaan yang tidak baik, dan aku harap Master Pedang akan menyetujuinya. Tolong katakan. Warrior yang tersenyum dan berkata, omong-omong, aku dan Jeno bersaudara. Penguasa kota bisa memanggilku warrior yang. Wesley Dugu melirik warrior yang, lalu mengangguk dan berkata, sekarang setelah kota badai salju, Sekte Suantian dan Sekte Changsui hilang, aku Kota Bauhinia ingin mengambil alih Sekte Suantian. Tentu saja, jika kamu punya rencana sendiri, anggap aku tidak mengatakannya. Semoga ini tidak mempengaruhi persahabatan antara Kota Bauhinia dan Liga Pedang. Di samping, Liani Ye sedikit mengernyit, Sekte Suantian ini adalah kekuatan berlian, memiliki nadi spiritual dan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Kota Bauhinia telah banyak membantu Liga Pedang, tetapi permintaan ini agak terlalu banyak. Karena dengan kekuatan Kota Bauhinia, jika mereka melawan Sekte Suantian secara serampangan, bahkan jika mereka memenangkan Sekte Suantian, itu pasti akan menjadi kemenangan yang tragis. Dan sekarang, semua pendekar kaisar Sekte Suantian telah dibunuh oleh warrior yang. Selama mereka mengulurkan tangan, Sekte Suantian adalah milik mereka. Liani Ye hendak berbicara, ketika warrior yang tiba-tiba tertawa dan berkata, ya.
Jika ada masalah dalam penaklukan Sekte Suantian Kota Bauhinia, katakan saja, Liga Pedangku bertekad untuk membantu. Mendengar kata-kata warrior Yang, Liani Ye melirik warrior Yang dan tidak berbicara. Wesley Dugu itu melirik warrior Yang dan berkata, "Terima kasih." Warrior Yang mengangguk, lalu menatap Wesley Dugu dan berkata, "Penguasa kota, tahukah kamu di mana markas organisasi kehancuran dunia berada?" "Kamu ingin menghancurkan organisasi kehancuran dunia?" tanya Wesley Dugu. "Tentu saja." Warrior Yang berkata, "Memotong rumput, bagaimana kita tidak mencabut akarnya?" "Berani sekali." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit di atas kota kiamat, "Tidak usah repot, aku sendiri yang datang." Suara itu jatuh, sebuah paksaan muncul di aula dari udara tipis. Semua pendekar kaisar di lapangan tidak dapat bergerak saat ini. Setengah kaisar jatuh langsung ke tanah dan tanah gemetar. Wajah semua orang berubah secara dramatis. Pendekar ketiadaan. Organisasi kehancuran dunia benar-benar memiliki pendekar ketiadaan. Di samping, mata Wesley Dugu putus asa. Bersambung.